Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya, yaitu materi perkuliahan akuntansi lanjutan menengah. Tapi sebelum kita masuk pada materi yang akan saya jelaskan, lebih baiknya kita lebih mengenal Bengkulu dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Bengkulu, yang sering disebut dengan Bumi Rafflesia, terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera. Bengkulu yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta keanekaragaman lainnya menjadikannya unik tak dapat dijumpai dimanapun. Berangkat dari keanekaragaman Bumi Rafflesia, kini Bengkulu juga tumbuh menjadi salah satu kota pendidikan yang sangat diperhitungkan. Salah satu pilar utama penyangga pendidikan tinggi utama di Bengkulu adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baik teman-teman, itulah Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Bengkulu. Jadi mudah-mudahan Bengkulu semakin sukses dan Universitas Muhammadiyah semakin maju. Jadi baiklah, kita akan masuk pada materi yang akan saya bahas pada kali ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan nama saya, terus saya kuliah di mana, dan pertemuan kali ini kita akan bahas apa. Jadi nama saya itu adalah Syahlina Natalia. Saya salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Saya angkatan tahun 2020, prodi akuntansi. Saya sekarang semester 5. Dan nomor NPM saya yaitu 2062201065. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang materi akuntansi lanjutan menengah, di mana materi itu yang berjudul akuntansi untuk valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jadi kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama itu ada laporan keuangan dan mata uang pelaporannya. Nah, di dalam laporan keuangan dan mata uang pelaporannya itu ada dua, di mana yang pertama itu ada mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Lalu yang kedua ada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Lalu dari laporan keuangan dan mata uang pelaporan kita akan lanjut pada metode translasi, di mana metode translasi ini ada tiga. Yang pertama itu ada pelaporan akuntansi, yang kedua ada kertas kerja, dan yang ketiga itu ada penyajian dan pengungkapan. Lalu ada metode pengukuran kembali. Di dalam metode pengukuran kembali itu juga ada tiga. Yang pertama itu ada perlakuan akuntansi, terus kertas kerja, dan penyajian dan pengungkapan. Lalu pembahasan yang terakhir itu ada isu-isu seputar penjabaran laporan keuangan, di mana di dalam isu-isu ini terdapat tiga, yaitu yang pertama ada perubahan mata uang fungsional, yang kedua ada transaksi antar entitas, dan yang terakhir itu ada goodwill. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama laporan keuangan dan mata pelaporan. Jadi laporan keuangan itu tuh adalah suatu informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Jadi laporan keuangan ini nih bisa kita gunakan sebagai gambaran gimana sih kinerja perusahaan tersebut. Lalu mata uang pelaporan. Jadi mata uang dalam pelaporan ini apa yang kita bakal gunakan, seperti itu.
Lalu kita masuk pada materi yang pertama, yaitu mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Di dalam mata uang penyajian dan mata uang fungsional itu ada dua, di mana entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan-laporan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Jadi entitas ini itu mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional, di mana mata uang fungsional ini adalah mata uang rupiah. Jadi di sini kita akan membahas perbedaan antara mata uang fungsional dengan mata uang asing. Nah, yang pertama tadi itu transaksinya itu dicatat dalam mata uang fungsional atau dalam mata uang rupiah dan menyajikan laporannya itu dalam mata uang asing ataupun sebaliknya. Dia mencatat pada mata uang asing dan menyajikan laporan tersebut pada mata uang fungsional. Itu nanti tergantung pada entitas induknya. Lalu yang kedua itu ada entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi-transaksi dan menyajikan laporan-laporan keuangan dalam mata uang fungsional. Namun entitas induk atau investor ataupun pusat itu memiliki mata uang fungsional dan menyajikannya berbeda, atau mata asing bagi entitas anak atau asosiasi atau cabang ataupun sebaliknya. Jadi di nomor 2 ini entitas anak atau asosiasi atau cabang itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan-laporan keuangannya itu dalam mata uang rupiah. Namun entitas induk, entitas pusat atau investor tuh memiliki mata uang atau mencatatnya dalam mata uang fungsional dan menyajikannya itu berbeda. Dia menyajikannya dalam bentuk mata uang asing ataupun sebaliknya. Lalu kita akan masuk pada materi berikutnya, itu metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, di sini menurut PSAK 10 terdapat dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan translasi dan yang kedua itu metode pengukuran kembali. Di mana metode translasi ini itu ada dua. Dia diakui sebagai metode translasi jika yang pertama entitas tunggal yang mencatat transaksi ini dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangannya itu dalam mata uang asing. Jadi entitas ini mencatat transaksinya dalam mata uang rupiah dan menyajikannya dalam bentuk mata uang dolar, dalam mata uang asing. Lalu yang kedua itu entitas anak, asosiasi maupun cabang itu tuh mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangannya itu dalam mata uang fungsional atau mata uang rupiah. Namun entitas induk, investor, pusat itu memiliki mata uang penyajian yang berbeda, yaitu mata uang asing ataupun dolar. Lalu keterbalikannya dengan metode pengukuran kembali yang kedua tadi, di mana metode pengukuran kembali ini dapat diterapkan jika yang pertama itu entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang fungsional. Nah, kalau tadi kan di metode translasi itu entitas tunggal itu mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporannya itu dalam mata uang asing. Nah, sedangkan di metode pengukuran kembali itu entitas tunggal itu mencatat transaksi dalam uang asing dan menyajikan laporannya dalam bentuk fungsional ataupun rupiah. Nah, lalu di pengukuran kembali itu yang kedua ada entitas anak, asosiasi ataupun cabang itu mencatat transaksi dan menyajikan laporannya itu dalam bentuk mata uang asing. Namun entitas induk, investor, pusat itu menyajikan laporan keuangannya itu yang berbeda, yaitu dalam bentuk mata uang asing ataupun dolar. Nah, kalau di metode translasi tadi yang nomor 2 itu kan entitas anak, asosiasi, cabang itu mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangannya itu dalam bentuk rupiah ataupun fungsional. Nah, sedangkan di induk, investor, pusat itu tuh mencatatnya itu atau menyajikannya itu dalam bentuk mata uang asing. Nah, sedangkan pada metode pengukuran kembali nomor 2 tadi itu entitas anak, asosiasi, cabang itu mencatat transaksi dan menyajikannya itu dalam bentuk laporan mata uang asing. Nah, sedangkan investor, induk, dan pusat itu mencatatnya itu pada mata uang asing. Lalu
kita lihat pada bagan 10.1 itu ada perbedaan metode translasi dan pengukuran kembali. Di mana kita bisa lihat pada tabel entitas itu ada entitas tunggal. Nah, entitas tunggal mencatat mata uangnya itu dengan mata uang fungsional dan mata uang penyajiannya itu yaitu mata uang asing. Maka metode yang akan digunakan yaitu metode translasi. Nah, kita lihat lagi pada entitas tunggal, dia mencatat mata uang pencatatannya itu dengan mata uang asing dan mencatat mata uang penyajiannya dengan mata uang fungsional. Maka dia akan menggunakan metode pengukuran kembali. Lalu kita lihat lagi yang nomor 3, kolom 3 itu ada anak atau asosiasi atau cabang. Dia mata uang pencatatannya itu menggunakan mata uang fungsional. Lalu mata uang penyajiannya itu mata uang fungsional juga. Nah, sedangkan entitas induknya itu mencatat pada mata uang asing. Maka metode yang digunakannya itu adalah metode translasi. Lalu yang ketiga itu ada anak, asosiasi, cabang. Nah, itu mencatat mata uang pencatatannya itu pada mata uang asing. Lalu mata uang penyajiannya itu mata uang asing dan induk ini dia mencatat pada mata uang fungsional. Maka di situ sudah ada tandanya R, yaitu metode yang akan digunakannya itu adalah metode pengukuran kembali. Jadi tadi kan sudah ada tandanya T, R, TR. Nah, itu T itu ada translasi dan R itu adalah pengukuran kembali. Baik, selanjutnya itu metode translasi. Di mana metode translasi ini ada 3. Yang tadi saya sudah jelaskan di awal tadi ada 3, yaitu perlakuan akuntansi, yang kedua kertas kerja, dan yang ketiga itu penyajian dan pengungkapan. Di mana perlakuan akuntansi pada metode translasi ini dipakai jika penjabaran pelaporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Nah, jadi dia tuh menggunakan metode translasi jika perlakuan akuntansinya itu menjabarkan laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional atau mata uang rupiah ke mata uang dolar atau ke mata uang asing. Di metode pengukuran kembali, dalam perlakuan akuntansinya itu digunakan jika mata uang pelaporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Jadi kalau di bagian metode translasi tadi itu kan dia dijabarkan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Tapi pada metode pengukuran kembali dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Lalu pada kertas kerjanya itu pos-pos yang terdiri pada pos-pos laporan dan laba rugi. Lalu kertas kerjanya penyampaian dan pengukurannya itu sama pada laporan umum pada umumnya. Dasarnya sama dengan penyajian keuangan pada umumnya. Lalu kita akan bahas materi yang terakhir, yaitu isu-isu lain seputar penjabaran. Nah, isu-isu lain seputar penjabaran ini ada 2. Yang pertama itu perubahan mata uang fungsional, dan yang kedua itu transaksi antar entitas. Yang pertama perubahan mata uang fungsional. Nah, dikatakan ada faktor yang merubah mata uang fungsional, yaitu di dalam bidang bisnis perusahaan. Yang semula pendapatannya lebih banyak dipengaruhi oleh mata uang rupiah, kemudian berubah menjadi mata uang asing. Nah, lalu ini berdampak pada apa? Ini berdampak pada laporan keuangannya, terus dia akan berdampak juga pada laporan keuangan asingnya, mata uang asingnya. Lalu yang kedua ada transaksi antar entitas, yaitu transaksi antar entitas ini perlu adanya jurnal eliminasi antara entitas induk dan entitas anak. Mengapa demikian? Karena untuk melihat resiko atas keuntungan dan kerugian melalui fluktuasi mata uang. Baik, segitu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu perjumpaan ke depannya saya.